Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Herinet TV. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin share bagaimana caranya membuat halaman halaman isolir atau tampilan isolir pada pelanggan PPPoE bulanan, yang dimana halaman isolir ini akan muncul sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Misalkan kita akan tentukan tanggal isolir, tanggal tagihan akhir, tanggal tagihan akhir misalkan tanggal 5. Nah, di tanggal 5 tersebut, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, di tanggal 5 tersebut, ketika klien belum bayar sampai tanggal 5, akan menampilkan halaman isolir. Halamannya seperti ini. Di sini menginformasikan untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal 5 setiap bulannya. Jadi halaman ini akan muncul di handphone ataupun PC nantinya secara otomatis. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja kita buka dulu Winbox. Kita beralih ke tab IP, lalu kita pilih firewall. Nah, kita masuk ke tab address list. Di tab address list ini kita buat rule baru. Rule ini dengan nama bypass. Dan addressnya kita isi alamat a.ibb.co atau mudahnya i.ibb.co. Oke, kita langsung oke, akan muncul 3 rule secara otomatis. Oke, lalu kita bisa menambahkan IP lokal klien PPPoE kita seperti ini. Nah, di sini saya membuat IP lokal dari gabungan IP lokal klien ataupun entah itu klien dari IP statik, kita kasih masukkan saja ini. Itu kita masukkan seperti ini. Selanjutnya kita langsung beralih ke tab NAT. Di tab NAT ini kita membuat 2 rule seperti ini. Rule yang pertama kita pilih ke general, chainnya kita pilih DST-NAT, protokolnya TCP, portnya 80443. Ke menu advance kita pilih, kita ketik isolir, lalu kita pilih DST address listnya bypass yang tadi kita buat di address list, lalu kita kecualikan. Actionnya kita pilih redirect. Nah, di sini bebas teman-teman mau menggunakan port 8080 atau 8085 atau 8083, port yang belum digunakan. Ya. Jadi saya akan menggunakan port 3127. Selanjutnya ke rule yang kedua, kita masuk ke general, chainnya DST-NAT, protokolnya UDP, DST port 80443. Share address list isolir masih sama, bypass, DST addressnya bypass, lalu dikecualikan. Nah, ini artinya sumbernya itu yang akan menampilkan halaman bypass itu dari sumber halaman yang sudah diisolir. Nah,
bypass ini bagaimana caranya dia akan muncul, makanya kita kecualikan di sini agar mendapat akses untuk menampilkan halaman tersebut. Lalu ke tab action masih sama, redirect dan port ke 3127. Kita klik OK. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke tab web proxy. Ke tab web proxy. Nah, kita centang bagian ini enable, lalu kita masukkan port 3127 seperti yang tadi kita ketik di NAT. Change administratornya bisa menggunakan alamat email kalian masing-masing. Lalu kita pilih ke access. Ke access kita membuat 3 rule seperti ini. Rule yang pertama itu kita masukkan IP, rentang IP PPPoE kita pada tab source address seperti ini ya. Lalu kita masukkan port yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita pilih actionnya allow. Lalu klik OK. Rule yang kedua masih sama, source addressnya rentang IP PPPoE. Nah, DST hostnya kita ketikkan kembali alamat yang di bypass tadi, yaitu i.ibb.co atau i.ibb.co. Nah, dan di bypass atau dikecualikan. Nah, redirectnya kemana? Ketika halaman tersebut kita isolir, dia akan kita akan alihkannya kemana? Kita alihkan ke alamat IP daripada komputer kita ini. Itu alamat IP-nya ini. Di sini saya menggunakan alamat IP ini, IP gateway-nya. Dan titik 2 masukkan port yang tadi. Lalu kita OK. Dan untuk rule yang ketiga kita kosongkan, kita pilih actionnya deny. Lalu kita OK. Oke. Selanjutnya kita ke menu file. Nah, misalkan teman-teman belum muncul file web proxy seperti ini, misalkan belum muncul, teman-teman bisa kembali ke tab web proxy, lalu reset HTML. Klik reset HTML. Nah, tunggu beberapa saat, kembali lagi ke tab file, akan muncul tampilan seperti ini. Tuh. Nah, untuk defaultnya bisa kita edit. Nah, untuk defaultnya, dan bisa juga kita ambil file HTML-nya di mana saya taruh ini ya, di halaman isolir. Nah, kita bisa drag ke sini. Oke kan? Tuh. File HTML-nya kita drag ke situ. Oke, kita drag ke situ filenya. Oke, mungkin itu saja. Nah, bagaimana caranya kita mengeksekusi halaman isolir tersebut agar bisa muncul? Kita misalkan pelanggan kita ini, kita masuk ke menu IP, lalu pilih firewall, pilih address list. Nah, misalkan saya contohkan di sini ini merupakan alamat IP dari pelanggan PPPoE. Nah, misalkan si IP ini belum bayar, kita bisa ganti. Kita klik, kita bisa ganti
Nah, saya contohkan ke yang inilah. Nah, kita bisa ganti namanya ke isolir. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat di sini, dia akan muncul halaman isolir di sini. Nah, halaman isolir. Oke, itu saja mungkin. Nanti akan muncul halaman seperti ini di tampilannya klien. Nah, bagaimana caranya untuk secara otomatis setiap tanggal 5-nya, misalkan pelanggan tersebut belum bayar sampai batas tanggal 5, kita bisa memanfaatkan scheduler. Kita masuk ke menu sistem, scheduler. Nah, masuk ke scheduler. Nah, kita membuat tab, kita klik tambah seperti ini. Nah, kita isikan nama dengan isolir tanggal 5 atau tanggal 6, terserah. Lalu kita jam berapa kita mau eksekusi isolir tersebut. Di sini saya isi jam 1 malam. Intervalnya setiap 1 hari sekali. Kita masukkan script seperti ini. Kita masukkan scriptnya. Oke, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa contohkan contoh scriptnya ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita masuk ke tab script. Kita masuk ke tab script. Kita buat lagi rule baru, klik tambah. Kita isi nama isolir. Ini namanya ini jangan sampai berbeda dengan yang di sini ya. Dengan yang di sini ya. Kalau hurufnya kecil ya kecil juga. Oke. Nah, dia nanti akan mengeksekusi script ini akan mengeksekusi rule ini akan mengeksekusi rule script ini. Rule ini. Nah, kita bisa buat script seperti ini. Scriptnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengetiknya atau mempause-nya nanti kalau mau mengetik scriptnya langsung. Di sini saya lanjut saja ya. Nah, rule ini dia akan menjalankan perintah pada IP firewall address list dengan nama mengeset dengan nama isolir ketika komen ini belum bayar. Nah, saya berikan contoh ketika IP di sini saya isi dengan nama belum bayar. Saya isi dengan komen belum bayar. Misalkan. Nah, pada saat tanggal 5 nantinya, pada saat tanggal 5, script ini akan mengeksekusi atau membaca dengan komen yang belum yang belum bayar nanti akan digantikan dengan nama isolir. Dengan yang sudah lunas, nah, dengan yang namanya sudah lunas, sekali klien ini sudah lunas, dia tidak akan dieksekusi. Jadi ini akan diganti nantinya dengan nama isolir seperti ini. Dengan nama isolir. Tuh, jadinya masuk ke tab isolir. Tuh, kalau dia sudah bayar, kita isi lunas, dia tidak akan mengganti namanya dengan nama isolir, tetap IP lokal. Tuh. Terus dia akan menghapus
tampilan apa namanya PPOE yang sudah aktif seperti ini, sehingga nantinya muncul halaman isolir. Oke, mungkin itu saja. Silakan komen ketika kalau belum jelas. Di sini saya tidak pakai skripan, langsung saja tonton tutorialnya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.